Perkenalkan, kami siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Sodong Hilir. Kami dari kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Tazkia Tunus. Nama saya Denny Anjani. Nama saya Robin Nugraha. Nah, di dalam video ini kami akan menceritakan sejarah singkat awal mulanya Desa Sodong Hilir. Nah, pasti kalian bingung kan kenapa kita bisa tahu sejarah awal mulanya Desa Sodong Hilir? Nah, jadi sebelum kita akan mendeskripsikan sejarah ini, kita tuh melakukan penelitian dulu ya kan, Robi? Iya teman-teman, kita tuh melakukan penelitian dulu. Kalau gak melakukan penelitian, gimana dong kita bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut tentang sejarah Desa Sodong Hilir? Dan kita mendapatkan informasi tersebut dengan cara berwawancara ya kan? Nah, kita kemarin mewawancari Bapak Abu Sabudin selaku Ketua Forum RW Desa Sodong Hilir. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan informasi secara rinci tentang sejarah atau asal-usul Desa Sodong Hilir ya. Baik, kita akan langsung saja kita ke inti video ini, oke? Tapi kita akan menceritakan secara singkat ya guys. Jadi ternyata di waktu itu daerah di sini ada 3, yaitu distrik Batang atau Sukaraja Muara dan Malongbong. Nah, pada waktu itu tanggal 25 September tahun 1870 ternyata Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan aturan mengenal pemekaran di wilayah Kabupaten Sukapura yang dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu ada wilayah Sukapura dan wilayah Sukapura Tua. Setelah itu ada salah satu naskah yang ditulis C.M. Hagel yang menerangkan cerita sejarah sosial, ekonomi, serta politik Tatar Priangan. Lalu pada tahun 1800 Masehi, naskah itu disuratkan oleh Hendra Mualim dan diarsipkan Nasional Republik Indonesia, terus ditandatangani. Naskah itu berjudul Buku Putusan Pemerintah Agung. Terus pada tahun 1773 mengecaskan beberapa angka yang menguasai di waktu itu, diantaranya yaitu Desa Muara Sodong Hilir, Kepala Desanya Raden Singapati. Desa Sodong Hilir termasuk Desa Muara wilayah distrik Teraju waktu itu. Waktu itu cuma ada 4 desa, yaitu Desa Dedel yang jadi pusat distrik Teraju, Desa Cijalu, Desa Muara, dan Desa Panyiran. Nah, apakah Sodong Hilir itu langsung ada Sodong Hilir atau ada proses perpindahan dari mana ke mananya? Ayo simak dengan baik. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapat, ternyata Sodong itu tidak langsung ada Sodong Hilirnya, tapi ada beberapa proses perpindahan dari mana ke mananya. Nah, pada waktu itu, ternyata di bulan Februari tahun 1874, berdasarkan komando langsung Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Desa Muara ada di wewenang Cikalong yang ganti nama menjadi Desa Sodong Hilir. Nah, setelah itu langsung pusat kota pindah ke lembur puncak gunung yang diketahui itu adalah Sodong Hilir yang meliputi wilayah yang sebelah utara berbatasan dengan Sungai Cilongan, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Cilangla, sebelah timur berbatasan dengan Gunung Pongporang, dan sebelah barat berbatasan dengan Cukangkawung. Nah, jadi Sodong Hilir itu tidak langsung ada Sodong Hilirnya ya, tapi ada proses perpindahan yang asalnya Cikalong berganti nama menjadi Desa Sodong Hilir. Setelah itu langsung pusat kota itu pindah ke puncak gunung yang diketahui itu adalah Sodong Hilir. Nah, sekarang kenapa sih kok disebut dengan sebutan Sodong Hilir? Nah, jadi kata Sodong menurut Kamus Bahasa dalam Bahasa Sunda disebut kuha, sedangkan hilir berarti tempat mengalirnya air atau sungai. Jelas sekali asal muasal Sodong, sumur yang mengalirkan air ke hilir yang disebut Cisodong yang memberi kehidupan pada Desa Sodong Hilir. Jadi itulah asal-usul singkat Desa Sodong Hilir menurut informasi yang kami dapatkan dari Bapak Abu Sabudi selaku Ketua Forum RW Desa Sodong Hilir.
Baik, kita lanjut ya guys. Saya akan bertanya kepada kalian, apakah setiap hari kelahiran kamu suka merayakan hari kelahiran kamu atau hari ulang tahun kamu? Nah, pasti jawabannya ada yang suka dirayain, ada yang enggak ya kan? Nah, yang bisa merayakan hari ulang tahun atau hari kelahiran itu bukan hanya kita saja sebagai manusia, tetapi desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, negara kita, dan lain-lain bisa merayakannya. Contohnya di Desa Sodong Hilir ini. Desa Sodong Hilir setiap tahunnya suka mengadakan milangkala. Nah, milangkala sama dengan ucapan ulang tahun dalam bahasa Sunda. Tetapi, milangkala Desa Sodong Hilir pertama kali dirayakan pada milangkala yang ke-148 pada tahun 2022 karena sejarahnya yang baru terbuka. Nah, karena sejarahnya sudah terbuka, milangkala Desa Sodong Hilir diadakan setiap tahun pada tahun 2023, milangkala yang ke-149 pada tahun 2024, milangkala yang ke-150. Nah, terus untuk apa sih mengadakan milangkala tersebut? Milangkala diadakan untuk mengingat-ingat sejarah Sodong itu seperti apa. Terus acara apa saja sih yang suka diadakan di acara milangkala Desa Sodong Hilir? Kita harus mengingat yang ada di daerah, potensi di sejarahnya, budayanya, seninya, dan UMKM-nya. Yang harus kita tonjolkan bahwa kita mengingat milangkala itu selalu menonjolkan yang ada potensi di dusun masing-masing. Dan di Desa Sodong Hilir itu ada 8 dusun dan suka ada mementaskan seni budaya. Banyak sekali acara yang diadakan, misalnya voli antar dusun, kesenian, dan acara seru lainnya. Jadi ini benar-benar membuktikan bahwa Desa Sodong Hilir mengali sejarahnya dengan mensyukuri dengan mengadakan milangkala. Nah, terus apa sih manfaat dan tujuan mengadakannya milangkala untuk masyarakat? Nah, menurut informasi yang kami dapat, manfaat dan tujuannya adalah supaya masyarakat Sodong Hilir ini tahu sejarahnya, generasi mudanya tahu, sampai yang sekarang para pemudanya minimal tahu mengadakan milangkala itu. Terus di samping sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Sodong Hilir setiap tahun mengadakan milangkala. Nah, tetapi sekarang katanya milangkala akan diadakan setiap 2 tahun sekali. Tetapi akan terus diadakan setiap 2 tahun sekalinya agar masyarakat tidak lupa sejarah Desa Sodong Hilir. buat tenaga. Jangan dong bangun bangun lại